kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'i wa sulahiha wa man amara hadzal ribad sabiqan lahiqan wal arwah walidina masyayikhina wa man ahsan alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa idza alaida walal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Khattal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'iri salihin bidarin amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi faslun yushtaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurut. Ini fasal yang sama dengan sebelumnya, membahas tentang syarat-syarat sahnya jamaah. Ya. Taqaddam. Majuan. Suara berisik. Majuan. Berisik saja, maju terus. Nah, jadi syarat sahnya jamaah. Kemarin membahas syarat-syarat sahnya jamaah yang berkaitan dengan imam. Sekarang juga masih melanjutkan syarat-syarat sahnya jamaah. Cuman dalam pasal ini nanti juga akan disebutkan beberapa adab dan kemakruhan jamaah. Di sini disebutkan ada 7. Al-awwal alla yataqaddama ay makmum ala imamihi. Makmum tidak boleh mendahului imam. Karena berdasar hadis Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk jadi panutan, untuk diikuti. Nah, berarti ya kita di belakangnya. Karena itu tidak boleh mendahului imam. Jangan sampai ada anggota tubuh yang dijadikan pijakan oleh makmum mendahului imam. Jadi yang dianggap adalah anggota yang dijadikan pijakan. Yang nggak dijadikan pijakan mendahului nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu anggota tubuh yang dibuat berpijak oleh makmum, apakah itu kaki, apakah itu lutut, apakah itu tangan, apakah itu dahi, apa itu kepala. Jangan sampai anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum itu mendahului anggota badan yang dijadikan pijakan oleh imam. Walaupun sebagian. Itu tidak boleh. Karena itu beda-beda. Mendahului dengan apa? Intinya dengan anggota yang dijadikan pijakan. Ala imamihi biakibihi. Tumit. Kalau bagi orang sholat berdiri. Kalau berdiri, antum berdiri. Yang dijadikan pijakan apa? Tumit kan ya? Ketika antum berdiri itu. Yang menyangga badan antum. Yang dijadikan pijakan oleh antum, kalau normal berdirinya, kaki bagian depan apa yang belakang, yang tumitnya? Ketika berdiri, normal. Yang dijadikan pijakan, berdirinya normal, tumit apa? Jari-jari kaki. Tumit kalau normal. Nah, jadi ketika orang berdirinya normal, berarti yang dijadikan pijakan itu tumitnya. Maka jangan sampai tumitnya makmum mendahului imam. Kalau jajar tidak apa-apa tapi makruh. Ya. Jajar apa tapi makruh. Jadi ketika berdiri normal, ini misalnya imam, ini makmum. Jangan sampai tumitnya makmum di depannya imam. Sejajar boleh tapi makruh dan menghilangkan fadilah jamaah ya. Yang benar itu agak ke belakang. Untuk anggota badan yang nggak dijadikan pijakan mendahului nggak ada masalah. Misal kakinya makmum itu panjang, kakinya imam pendek. Sebenarnya makmum sama imam itu jajar. Tumitnya aja jajar sejajar begini. Cuman karena kakinya makmum panjang, jadi jari-jari kakinya itu nyalep imam. Nah, kakinya panjang. Jadi kalau beli sendal ukuran khusus. Nah, ukuran khusus pesen enggak nemu kalau nyari di toko enggak nemu ukuran khusus. Jadi panjang kakinya. Jadi tumitnya sejajar. Boleh apa enggak? Boleh tapi makruh. Walaupun jari-jarinya di depan imam nggak ada masalah. Atau misalnya salat berdiri yang
Nggak boleh mendahului atau tumitnya. Tangannya makmum gini. Ya, ketika sholat itu, imamnya begini. Makmum jangan tangannya begini ya, kayak vampir gitu ya. Soalnya gini. Mendahului imam apa enggak itu tangannya? Mendahului. Batal apa enggak? Enggak. Karena apa? Tangan tidak dijadikan pijakan. Jadi yang enggak boleh mendahului adalah seluruh anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum. Enggak boleh mendahului anggota tubuh yang dijadikan pijakan oleh imam. Biakibihi, ini kalau salat berdiri. Kecuali kalau berdirinya jinjit. Berdirinya jinjit, tahu jinjit? Apa? Berdiri menggunakan jari kaki. Maka yang nggak boleh mendahului ya jari kakinya itu. Kalau ada orang berdirinya jinjit. Apa bahasa Indonesia jinjit? Jinjit ya? Jinjit. Berdirinya jinjit. Maka pakai jari kaki gini. Jadi tumitnya diangkat. Maka tumit di sini nggak dijadikan pijakan. Ketika jinjit, yang nggak boleh mendahului apanya? Tumit apa jari kaki? Jari kaki, jangan sampai mendahului imam. Wadah ya? Kemudian au bi aliyataihi in shalla qaidan, atau dengan dua pantatnya jika sholatnya duduk. Jadi ketika makmum sholatnya duduk, yang dijadikan pijakan pantatnya. Maka jangan sampai pantatnya makmum mendahului imam. Jangan sampai. Mendahului apa? Mendahului anggota yang dijadikan pijakan oleh imam. Kalau imam sholatnya berdiri, pijakannya apa? Tumit. Makmumnya duduk, pijakannya apa? Pantat. Maka jangan sampai sebagian dari pantatnya makmum itu nyalep tumitnya imam. Tidak boleh. Kalau lututnya di depan tumitnya imam tidak ada masalah. Karena lututnya tidak dibuat berpijak. Duduknya sila begini misalnya. Jadi ada makmum duduknya bersila. Imamnya berdiri. Imamnya berdiri di sini. Nah, imam berdiri sini. Tumitnya di sini. Pantatnya makmum di belakang imam apa enggak? Belakang. Sah apa enggak? Walaupun lututnya makmum di depan tumit imam. Pokok perbandingannya antara anggota badan yang dijadikan pijakan makmum dan anggota badan yang dijadikan pijakan oleh imam. Jangan sampai sebagian saja dari anggota badan pijakannya makmum itu mendahului anggota pijakannya imam. Nah, ini kalau sholat duduk bi aliyataihi in shalla qaidan au bi jambihi in shalla muttaji'an. Kalau sholat tidur miring, nah, posisi tidur miring, maka jambu ini, sampingnya badan ini ya, sampingnya badan. Jangan sampai mendahului imam. Karena kalau tidur miring yang dijadikan pijakan kan ini kan, sampingnya badan ini. Nah, jangan sampai jadi makmum delosor begitu ya. Jangan sampai nyalep tempat pijakannya imam. Anggota badan yang dijadikan pijakan oleh imam. Ini kalau muttaji. Kalau imam kalau mustalqi terlentang ya. Kalau orang terlentang yang dijadikan pijakan apa? Kepala. Maka kepalanya jangan sampai mendahului imam. Jadi yang nggak boleh itu sarasanya jamaah jangan sampai maktamada alaihil makmum, anggota yang dibuat pijakan oleh makmum itu mendahului maktamada alaihil imam. Jangan sampai mendahului anggota yang dibuat pijakan oleh imam. Wadah? Yang afdol mundur, imam depan, makmum belakang. Kalau jejer ini fa insawahu, makmum menyamai imam, kuriha makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Tapi fadilah jamaah ketika sejajar aja. Misal di awal sholat sempat sejajar, tapi kemudian ada yang negur mundur. Ya hilang fadilah jamaah bukan total awal akhir enggak, ya ketika jejer saja tadi itu. Misal ketika berdiri rakaat pertama jejer. Begitu rukuk ditegur oleh orang, akhirnya mundur sedikit. Ya, mundur sedikit. Maka yang hilang fadilahnya kapan? Ketika berdiri rakaat pertama. Begitu mundur dapat lagi fadilah jamaah 27 derajat. Yang hilang yaitu ketika musawah saja. Ada kaidah. Kullu makruhin min haitsul jamaah. Setiap perkara makruh yang hanya ada ketika jamaah. Makruhnya karena jamaahnya. Kalau nggak jamaah, nggak ada kemakruhan itu. Kayak mendahului imam. Kalau orang salat sendiri ada istilah mendahului imam. Nggak ada imam, nggak ada makmum ya. Nah, jadi makruh yang hanya muncul ketika jamaah. Makruh karena jamaah itu kalau dilakukan yufawwid fadilatal jamaah. Jadi semua kemakruhan yang min haitsul jamaah kalau dilakukan bisa menghilangkan fadilah jamaah. Ketika pelanggaran itu, ketika sudah hilang pelanggarannya dapat lagi. Wah, teh ya. Sudah. Benar.
Jelas ya? Kalau makmum berpijak pada dua kaki. Kalau satu kaki, kalau tadi kan kalau berdiri pijakannya apa? Tumit kan ya? Kalau satu kaki ya itu sudah. Yang dianggap satu kaki. Satu kakinya yang lain diangkat. Misal makmum aneh ini ya. Makmum aneh. Jadi dia berdiri pakai satu kaki begini. Maka satunya kaki ini tidak apa-apa mendahului imam. Misalnya agak jejer. Kakinya makmum satu dimajukan ini ya. Sah apa enggak? Sah. Karena apa? Yang nggak boleh mendahului anggotanya dijadikan pijakan. Tidak dibuat pijakan. Diangkat ya. Nah, maka hatta mendahului nggak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya dijadikan pijakan, salah satunya mendahului. Ya apa ini? Makmumnya begini. Masih terbayang latihan pencaksilat ya. Jadi pasang posisi kuda-kuda. Jadi makmum itu dua kaki begini. Dua-duanya dijadikan pijakan. Yang belakang dan yang depan. Yang belakang nggak mendahului imam. Yang depan mendahului imam. Ya apa itu hukumnya? Boleh apa enggak? Kata Ibnu Hajar batal. Kata Syekh Ibnu Hajar batal. Enggak boleh. Karena apa? Tadi sudah jelaskan di awal. Tidak boleh ada sebagian anggota badan yang dibuat berpijak oleh makmum mendahului anggota badan yang dibuat berpijak oleh imam. Enggak boleh ya. Walaupun sebagian. Kayak tadi itu. Sebagian apa semuanya? Sebagian dua kaki kan. Yang kiri di belakang memenuhi syarat. Yang kanan di depan. Walaupun sebagian batal. Menurut Syekh Ibnu Hajar. Kalau kata Imam Romli enggak. Kalau kata Imam Romli enggak ada masalah kayak gitu. Tetap sah. Karena enggak semuanya. Ya. Karena enggak semua. Termasuk yang sering terjadi. Lah ini. Termasuk yang sering terjadi. Hati-hati. Ketika antum sholat berdua. Haidar, Kum, sama Suyuti besar. Ya. Agak geser. Ayo. Ente jadi imam. Abdullah jadi makmum di situ. Agak maju. Posisi yang agak maju. Enggak. Ente enggak usah. Abdullah agak maju. Jangan jejer lah. Kayak gini, mendahului apa enggak? Imamnya Haidar, makmumnya Abdullah, mendahului apa enggak? Enggak. Coba perhatikan, ente sujud toh. Ente sujud toh. Enggak terlalu mepet. Ente munduran. Si. Bangun lagi. Ini agak mundur tadi. Ente munduran lagi. Terus. Nah, ini imamnya di depan kan ya? Imamnya di depan. Nanti ente sujud, jangan diundur kaki, tetap di situ. Ayo coba sujud toh. Perhatikan. Sekarang makmum berpijaknya pakai apa? Pakai tumit apa jari? Imam berpijaknya pakai apa? Tumit. Mendahului apa enggak ini? Batal ini kata Ibnu Hajar. Karena itu jangan terlalu mepet. Sudah selesai. Walaupun ketika sama-sama berdiri, makmum di belakang imam ya. Tapi kalau terlalu jejer tadi, mepet agak jejer, ini terjadi resiko ketika habis dari sujud ya. Habis dari sujud, imam sudah bangun, makmum masih sujud. Itu. Imam sudah bangun, makmum masih sujud. Ini muskilah. Atau hatta kayak yang pertama tadi. Kayak surah yang pertama yang di cancel tadi. Kakinya masih di belakang imam kan ya? Yang agak munduran. Tadi imam kan berdiri tegak. Nah, jika imam berdirinya pakai tumit. Pijaknya pakai tumit. Makmum masih sujud. Ketika sujud, iktimatnya pakai tumit apa ujung jari? Ujung jari. Apa hanya ujung jari? Lututnya berpijak apa enggak? Tangannya ketika sujud berpijak apa enggak? Berpijak. Lah itu tadi yang surah pertama tadi batal juga itu.
Walaupun kakinya Haidar, kakinya imam, itu di depan kakinya makmum. Di depan, ini kan jadi kan pijakan kan ketika sujud kan ya, ditekan kan ini, ditekan. Lah, walaupun tadi jari kakinya makmum, itu di belakang tumitnya imam, tapi lututnya di depannya apa enggak? Di depannya. Tangannya ya di depannya. Sujud juga ditekan. Ini juga dijadikan pijakan lah. Batal itu kata Ibnu Hajar. Kenapa? Lu kan kakinya di belakang. Iya, kan yang nggak boleh mendahului itu walaupun sebagian. Wadah ya? Itu batal menurut Ibnu Hajar. Karena itu jangan terlalu mepet. Mundurnya agak apa? Jangan kemepetan. Jadi ketika kayak makmum berdua kan sunatnya kan di samping kanan kan ya? Nanti akan diterangkan. Ketika hanya ada 2 orang jamaah, imam sama makmum 1. Maka kan bukan di belakangnya, tapi di samping kanan. Imam kemudian di samping kanannya makmum. Lah, agak mundur sedikit. Jangan agak mepet, agak mundurnya segini. Ya, agak mundur segini. Sehingga aman nanti ketika posisi sujud, tidak ada anggota yang dijadikan pijakan oleh makmum mendahului anggota yang dijadikan pijakan oleh imam. Walaupun menurut Imam Romli, kayak yang sebagian tadi tidak ada masalah. Tapi usahakan sholat itu sah menurut semua ulama. Wah deh, itu banyak yang kurang perhatian di sini. Ya, kemepetan. Makanya jangan kemepetan, agak mundur segini. Jadi aman. Wah deh ya. Kalau jejer, fa'in sawahu kuriyah ini. Wa yundabu takhalluful makmum anhu anil imam qalilan sunnat. Makmum itu agak mundur sedikit dari imam, sunat. Jangan jejer, makruh. Sunat agak mundur sedikit. Tapi kalau terlalu sedikit ya kayak tadi, resiko ketika sujud. Karena itu, ya sedikitnya ini jangan kayak tadi. Gitu. Sedikit jangan terlalu jauh. Maksimal paling banyak jarak antara imam dengan makmum itu 3 dhira'. 1 dhira' berapa senti? 48 senti, hampir setengah meter. Setengah meter itu 50 senti. 1 dhira' itu 48. Kalau 3 senti, berarti kan hampir 1,5 meter. 1,5 meter kan 150, dikurangi 6 berapa? 144 senti, itu paling jauh. Jadi jarak antara imam dengan shaf awal dengan shaf kedua dengan shaf ketiga, itu paling jauh jaraknya 144 cm. 3 dhira'. Biar dapat fadilah. Kalau lebih dari itu jamaahnya tetap sah. Yang penting nggak sampai 300 dhira', sekitar 144 meter. Nah, yang penting nggak sejauh itu. Jadi jaraknya misalnya 4 dhira', jamaahnya sah, tapi hilang fadilah jamaah. Jadi paling jauh biar dapat fadilah jamaah maksimal 3 dhira', 144 cm. Nah, jadi kalau jamaahnya banyak, ya di belakang. Jangan sampai melebihi 144 cm. Jangan sampai melebihi itu. Tapi kalau hanya berdua, makmum dan imam, makmum di kanan, tidak usah sampai 144 cm. Misalnya setengah meter lah, 1 dhira' saja ya. Ini aman insya Allah. Kalau mundurnya itu, takhalluf bukan mundur sedikit. Maksudnya jangan terlalu jauh, jangan sampai melebihi 3 dhira'. Setengah meter aman insya Allah. 1 dhira' itu aman. Hatta ketika posisi imam berdiri, makmum masih sujud, insya Allah masih tetap aman. Jangan terlalu dekat amat. Ya. Karena resiko tadi, boleh sahnya sah, tapi kalau sampai terjadi kayak tadi, bisa batal menurut Syekh Ibnu Hajar. Wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan. Sunat. Kemudian adab dalam jamaah, posisi makmum dengan imam ini perlu paham. Banyak orang nggak paham, hatta yang santri, apalagi masyarakat awam. Hatta santri banyak nggak ngerti posisi jamaah yang benar itu. Posisi jamaah yang benar itu, kayak tadi, kalau hanya 2 orang, makmum dan imam sama laki-lakinya. Beda kalau perempuan beda nanti. Kalau posisi jamaah, makmum sama imam sama-sama laki-laki, hanya 2 orang. Imam dan makmum 1, maka makmum jangan berdiri di belakang, makruh. Jangan di belakang, tapi di kanannya ya, di kanannya. Dan agak mundur sedikit. Ya tentunya sekiranya aman tadi itu ya. Itu. Jadi di kanannya begini. Jangan di belakangnya gini, makruh. Atau di kirinya, makruh.
di kanan. Ya, di kanan. Agak mundur sedikit. Ini kalau hanya satu orang. Kalau 2 orang langsung posisi di belakang. Jangan sama-sama di kanan. Ya, atau sama-sama di kiri, langsung sama-sama di belakang. Kalau 1 di kanan, agak mundur. Kalau 2 langsung di belakang. Itu kalau sejak awal 2. Kalau yang kedua ini datangnya pertengahan, caranya begini. Ini juga jarang sekali yang paham atas santri. Kurang diperhatikan. Itu. Jadi imam, makmumnya hanya 1 di mana? Kanan. Nah, kanan agak mundur sedikit. Itu. Nanti kalau dua-duanya ini sudah takbir, imam sudah takbir, makmum sudah takbir. Kok datang makmum baru? Di mana mestinya? Di kiri. Bukan di belakang tapi di kiri kalau ada tempat. Kalau tidak ada tempat karena tempatnya sempit atau mepet tembok sholatnya, nggak bisa. Ketika ada tempat, maka yang pertama tadi di kanan. Kemudian setelah sama-sama takbir, datang makmum baru. Jangan di kanan juga. Biasanya kalau jamaah di masjid, semua numpuk di kanan begini ya. Keliru. Itu makruh, menghilangkan fadilah itu. Yang benar bagaimana? Orang yang baru datang ini di kiri. Ya, di kiri. Juga tidak terlalu jauh, sejajar dengan yang kanan tadi itu. Yang kanan di sini kan ya. Nah, yang kiri juga di sini. Nah, setelah takbir, nunggu yang ini takbir dulu. Nunggu yang kiri takbir. Setelah yang kiri takbir, ada 2 pilihan. Imamnya maju. Kalau mungkin, kalau natap tembok ya jangan maju. Atau dibongkar temboknya, enggak usah ya. Itu. Kalau mungkin pilihannya, jadi ini imam di tengah, ini 2 makmum ini. Imamnya yang maju ke depan. Nah, itu. Atau 2 makmum ini yang mundur ke belakang. Jangan sampai melebihi 3 di roh. Setelah mundur atau setelah imamnya maju kan renggang ini kan ya. Nempel. Tapi tetap dihindari 3 gerakan berturut-turut. Kalau sampai melakukan 3 gerakan berturut-turut batal. Hindari itu 3 gerakan yang berturut-turut. Wah deh. Nah, jadi imam 1 makmum di kanan. Kalau sudah sama-sama takbir, makmum baru datang di kiri. Jangan di kanan atau di belakang ya, di kiri. Setelah itu imamnya maju atau makmumnya mundur. Afdal makmumnya yang mundur. Makmumnya yang mundur set, habis itu nempel. Kalaupun tidak nempel, kata Bu Jeremy, tetap dapat fadilah. Kalau sejak awal renggang kayak gitu, tidak dapat fadilah. Ya. Wah deh. Itu kalau mungkin di kiri. Kalau tidak mungkin di kiri, di belakang ya. Kalau nggak mungkin di kiri, yang orang kedua itu langsung posisi di belakang, kemudian yang kanan mundur. Wah deh. Itu semuanya diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Pernah suatu ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian datang Sayyidina Jabir. Gitu. Kemudian Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu datang sholat di kirinya Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat, Sayyidina Jabir berjamaah sama Rasulullah, posisi berdiri di kirinya. Langsung dipegang Rasul, diputer begini. Nah, itu sunat bagi imam untuk memindahkan makmum yang salah posisi. Imam kalau tangannya nyampe ya tinggal diseret begitu. Bukan julek. Dengan halus itu ya, diseret. Kalau enggak kasih kode, misalnya dia di kiri. Kasih kode atau ini. Kasih kode. Tapi hindari 3 gerakan berturut-turut ya. 3 gerakan berturut-turut. Gitu. Atau kalau tangannya antum nyampe. Ya, jadi ini mah begitu. Jangan kasar-kasar ini sholat. Jadi dikasih kode. Dari itu, jadi Rasulullah sholat sendiri. Ini tentunya bukan sholat maktubah ya. Bukan sholat maktubah. Rasulullah nggak pernah sholat maktubah, sholat sendiri itu nggak pernah. Intinya Rasulullah pernah sholat. Kemudian Sayyidina Jabir datang berjamaah dengan beliau, posisinya di kiri. Oleh Rasulullah diputer, dipindah ke kanan. Setelah dipindah ke kanan, datang lagi orang lain. Namanya Sayyidina Jabbar bin Sokhr radhiyallahu anhu. Itu berdiri di kiri. Sudah benar apa enggak? Sudah benar. Cuman enggak mundur habis itu. Jadi tadi Sayyidina Jabir keliru di kanan. Keliru di kiri, diputar ke kanan. Setelah diputar ke kanan, datang makmum baru Sayyidina Jabbar bin Sokhr.
itu posisi di kiri, tapi tidak mundur. Akhirnya oleh Rasulullah dua-duanya didorong. Ya, dua-duanya didorong, diputar gitu, dijejerkan di belakang Rasulullah SAW. Nah, dari situ akhirnya disimpulkan hukum yang tadi sudah dijelaskan ya. Udah. Wa ayyakifadz dzakaru. Dzakaru mufrad apa? Jama'. Mufrad kan ya? Nah, jadi satu laki-laki ayyakif berdirinya di mana? Posisinya an yaminihi, di kanannya imam. Jadi kalau makmumnya hanya satu laki-laki, berdirinya di kanannya imam. Kalau sudah takbir, fa in jaa akhar, tentu setelah takbir. Kalau belum takbir ya langsung posisi belakang. Jadi misalnya imam sudah takbir, makmum yang kanan belum takbir, datang orang baru langsung posisi belakang. Ini kalau imam takbir, makmum yang kanan juga sudah takbir, datang makmum baru. Ini hukumnya. Fa in jaa akharu, ada makmum lain datang setelah makmum yang pertama tadi takbir, maka fa'an yasarihi. Maka makmum yang baru ini berada di kiri imam, jangan langsung di belakang. Kalau mungkin di kiri imam. Setelah berada di kiri imam, setelah takbir ini, jangan terburu-buru, jangan langsung. Kadang-kadang ada orang baru datang, tiba-tiba yang kanan langsung mundur ya. Makro ini, yang kanan langsung mundur itu. Tunggu yang kiri takbir dulu. Jadi jangan langsung. Sebagian keliru. Sebagian imam begitu. Kadang-kadang sebagian imam itu misalnya begini, makmum. Kemudian karena datang orang baru, imamnya langsung maju. Sebelum ini takbir, keliru. Nah, itu. Biar udah imam tetap di posisi semula, makmum yang satu tetap di posisi semula, sampai imam yang kiri takbir. Setelah imam kiri takbir, baru summa yataqaddamul imam. Kemudian imamnya maju. Atau bilangnya au yata'akhkharani, atau dua makmum tadi mundur. Wah deh. Nah, jadi nunggu yang kiri takbir dulu. Baru imam maju atau dua makmum mundur. Saya itu nempel. Banyak yang terjadi di masyarakat yang setengah mengerti. Setengah mengerti. Nggak ngerti belas yang langsung di kanannya tadi itu ya. Jejer di kanan itu. Itu kalau layangan tereng itu gini. Ya. Usum layang-layang sekarang ya. Berat kanan gini nanti ya. Ini yang nggak ngerti belas ini. Ada yang agak ngerti, mendengar keterangan sepotong-sepotong. Itu kalau dua langsung belakang. Akhirnya karena keterangannya nggak lengkap, sepotong-sepotong ya. Itu. Akhirnya langsung imamnya tiba-tiba maju, biar makmumnya nggak repot-repot. Jadi langsung posisi dua gitu ya. Itu. Atau kadang-kadang makmum yang kanan langsung mundur sebelum ini takbir. Biar nggak usah repot-repot nanti setelah takbir maju mundur enggak. Nah itu. Yang benar ya begitu. Yang tadi itu salah ya. Yang benar udah biarkan ini lanjut sampai yang kiri takbir. Setelah yang kiri takbir baru mundur saya itu. Wah deh. Summa yataqaddamul imam au yata'akharon wa huwa yang yata'akharon ini mundurnya dua makmum ini afdol. Afdolnya dua makmum mundur. Karena imam ini panutan biarkan satu tempat. Yang digeser-geserin yang pengikutnya ya. Jangan imamnya yang digeser, makmumnya yang digeser. Kayak pas ada acara itu. Kalau pas ada acara itu sudah duduk semua, datang orang baru. Yang mestinya dia duduk depan, ya termasuk tolabah. Masa imamnya digeser? Imam pindah sana, ini ada orang baru. Murid senior biar duduk sini. Saya yang disuruh pindah ya geseran sana. Ini ada murid senior mau duduk di sini. Yang enggak, murid yang junior digeser ya. Kalau mau geser ya. Jadi imam itu panutan, jangan dipindah-pindah, sudah biarkan di situ ya. Biarkan di situ. Nah, wahu afdal. Jadi mundurnya kedua imam itu afdal. Ini kalau hadir satu, takbir kemudian datang lagi. Tapi kalau sejak awal dua, walau hadoro dzakaroni. Kalau sejak awal memang dua makmum laki-laki yang datang, langsung sofa khalfahu, langsung keduanya ini bikin soft di belakang imam. Nggak usah pakai kanan kiri terus mundur, ngapain? Langsung kalau dua orang berdirinya langsung ngambil posisi belakang imam. Walau hadara dzakaroni sofa khalfahu imam. Wa kadal mar'atu, begitu juga perempuan satu. Kalau laki-laki satu di kanan imam. Kalau perempuan satu tetap di belakang, sama kayak hadara dzakaroni. Kalau perempuan tidak ada bedanya antara satu atau banyak. Imamnya laki-laki.
makmumnya perempuan, baik perempuan satu atau banyak sama. Wa kada al mar'atu, mar'atu satu perempuan. Awin niswatu jamak, beberapa perempuan. Kalau makmum perempuan, imamnya lagi, makmum perempuannya cuma satu, jamaah sama istri atau sama anak perempuan, walaupun mahram. Ya. Atau 2 orang, atau berapapun, langsung di belakang imam. Tidak usah pakai di kanannya imam. Kalau sampai dilanggar aturan ini makruh dan menghilangkan fadilah jamaah selama pelanggaran itu dilakukan. Kalau pelanggarannya udah hilang, dapat lagi fadilah jamaah. Tapi sempat kurang tadi itu ya. Nah, jadi kalau perempuan hatta satu kayak jamaah sama istri, itu di belakangnya imam. Itu bukan di kanannya. Belakang lurusnya imam itu. Bukan di kanan. Bukan begini tapi gini. Apalagi begini. Enggak. Itu. Itu kalau makmum perempuan. Wa kadza al mar'atu awin niswatu. Udah. Kemudian sekarang musonef akan menjelaskan ideal aturan shaf. Aturan shaf yang ideal itu ini kalau nggak ada yang datang terlebih dahulu, datangnya barengan, maka penataan shaf itu imam di belakang orang-orang yang laki-laki dewasa. Lebih-lebih yang mengerti hukum. Sekiranya kalau imamnya batal bisa menjadi pengganti imam, khususnya yang di belakang imam persis. Itu jangan sembarangan orang. Karena nanti takutnya imamnya batal yang di belakang ngak-ngangaan ya. Nggak ngerti apa-apa ya. Itu jangan. Cari orang yang ngerti-ngerti belakang imam itu. Khususnya di belakang persis. Itu. Jadi imam kemudian laki-laki dewasa. Kalau sudah penuh, di belakangnya anak kecil laki-laki, di belakangnya orang yang kelaminnya tidak jelas. Karena memiliki 2 kelamin atau tidak punya kelamin sama sekali. Lopok-lobang itu dan tidak jelas kelaminnya laki apa perempuan. Paling belakang perempuan. Itu urutan yang benar. Jadi di depan ini laki-laki dewasa sampai penuh. Kalau tidak penuh, tidak apa-apa diisi anak kecil sampai penuh. Kalau masih ada, taruh belakangnya. Perempuan belakang. Karena itu termasuk kesalahan umum di musola-musola kampung atau masjid-masjid kampung, makmum perempuan ditaruh kanan atau kiri, dikasih satir biasanya ya. Keliru itu. Mestinya kayak di Mubarok ini. Makmum perempuan itu di belakang, itu yang benar itu ya. Itu yang benar sesuai sunnah. Jadi kalau yang di samping kanan atau kiri itu pakai madhab Syafi'i, hilang fadilah jamaah. Enggak dapat fadilah jamaah. Setiap hari jamaah dapat fadilah eman-eman ya. Gara-gara enggak ngerti. Itu bahayanya orang nggak ngerti. Fa'kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqalu. Untung masih sah. Kalau nggak sah. Dan banyak juga kasus yang nggak sah. Ya? Karena itu pentingnya ilmu. Karena sebagaimana tadi dijelaskan, kita ini jangan hanya sibuk memperbanyak amal, tapi lebih sibuklah untuk memperbaiki amal. Memaksimalkan amal. Jadi maksimalkan amal, perbaiki amal sebaik mungkin, 1 afdol daripada 1000 tapi nggak maksimal. Jadi kalau bisa dua-duanya ahsan, banyak ya maksimal. Wa yaqifu khalfahu khalfal imam ar-rijalu. Jadi yang di belakang imam itu laki-laki dewasa. Rijal artinya tidak dikatakan rojul kecuali sudah dewasa. Laki-laki dewasa. Summa sibyan, kemudian anak kecil. Itu. Tapi dengan catatan idza lam yasbiqu ila shafil awal. Jika sibyan itu, anak kecil itu tidak mendahului shaf awal. Kalau yang kecil itu datang duluan tidak boleh diusir. Misalnya anak kecil datang duluannya sudah biarkan di shaf awal. Oh, ini ada yang sepuh di depan, salah telat. Jadi kalau datangnya bareng begitu. Laki-laki dewasa, anak kecil. Kalau sudah anak kecil duluan ke situ jangan diusir. Jangan diusir, biarkan mereka di depan. Idalam yasbiqu ila shafil awal. Fa in sabaku ilaihi, jika mereka sibyan mendahului ilaihi ila shafil awal, jika sibyan itu mendahului shaf awal, fahum ahaqqu bi, ya mereka sibyan itu lebih berhak. Karena datang ke masjid itu duduk di mana yang datang awal yang lebih berhak. Jangan ngusir-ngusir, jangan mentang-mentang. Yang datang duluan itu berhak. Ana setiap hari istiqomah di sini. Emang masjid milik ente? Ada misalnya mahrus misalnya. Tiap hari rutin. Itu. Apa? Duduknya itu di tiang tertentu. Ingin jadi bujuknya tiang itu ya misalnya. Itu. Jadi ingin jadi asal jangan demit menjaga itu. Ya, ada tiang tertentu. Dia tiap hari duduk di situ untuk baca Quran. Ada orang datang duluan. Loh, tempat anak ini setiap hari di sini. Yang datang duluan yang berhak.
Lu anak tiap hari sini, hatta tiap hari masjid milik ente. Enggak ada masjid milik. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang punya. Saya yang wakaf dulu. Hatta ente yang wakaf, setelah wakaf sudah lillahi taala. Ente wakaf lillahi taala apa untuk lin nafas apa yang lainnya? Nah, itu wakaf lillahi taala sudah. Paham ya? Nah, itu. Fa in sabaqu ilaihi fa mahaqu bihi. Setelah anak kecil summal khunasa. Khunsa ini bukan banci-banci yang banyak di jalanan itu, bukan. Ya, yang dimaksud ini orang yang jenis kelaminnya nggak jelas karena memiliki dua kelamin yang sama-sama berfungsi atau nggak ada alat kelaminnya, lobang biasa tidak menyerupai kemaluan laki-laki maupun perempuan, nggak jelas. Itu namanya khunsa. Adapun yang di jalan-jalan itu laki-laki atau yang artis-artis bencong-bencong itu laki-laki. Kalau ndak percaya, coba ludahi mukanya. Apa cak? Oh dolan nangis gelut. Langsung gitu ya. Ya, itu laki-laki, cuman berlagak seperti Summa nisa, yang paling belakang itu nih nisa jamaknya. Nah, imam laki-laki tadi berdirinya di depannya, makmumnya di belakang. Kalau dua atau lebih kan makmumnya di belakang. Kalau jamaah perempuan kayak pondok putri, imamnya tidak di depan, lurus di tengah. Jadi imamnya di tengah, sejajar begitu. Nah, ini wayakifu imamatuhunna, imam perempuannya para wanita. Jadi ada jamaah perempuan kayak pondok putri atau musola khusus perempuan. Lah imamnya berdiri bukan di depan, walaupun makmumnya banyak. Kalau laki-laki kan di depan kan ya. Kalau perempuan enggak, wasatohunna, di tengah. Jadi yang paling tengah itu yang imam. Yang lain di sampingnya begitu. Apakah mundur sedikit apa enggak? Yang ma'ruf dari kalamnya ulama itu di tengah persis, enggak maju sedikit. Jadi enggak kelihatan mana imamnya. Imamnya enggak kelihatan kalau orang enggak tahu, yang imamnya yang mana ini, lurus semuanya persis di tengah. Itu menurut dohirnya ibaratnya ulama itu di tengah. Tapi ada Imam Syaubari, ada Imam Asy-Syaubari mengatakan maju sedikit. Jadi imamnya itu maju sedikit, kayak dua laki-laki tadi itu ya. Nah, jadi kalau ada imam dan makmum, yang laki-laki makmumnya hanya satu, kan maju sedikit. Nah, itu menurut Imam Asy-Syaubari, imamnya jamaah perempuan itu ya maju sedikit. Tapi yang ma'ruf di ibaratnya ulama, kata Imam Qurdi itu enggak, sejajar, lurus. Wa yaqifu imamatuhunna wastahunna. Begitu juga wa imamul urati ghairul masturi wastahum. Imamnya orang-orang yang telanjang. Jadi imamnya telanjang. Tidak ada satir. Misalnya ada orang terdampar di pulau. Mau sholat, tidak ada satirul aurah. Telanjang semua gitu. Pakaiannya tidak ada. Terbawa gelombang laut, ombak laut ya. Terdampar semuanya dalam keadaan telanjang. Itu 5 orang misalnya ya. 5 orang terdampar dalam keadaan telanjang. Sholat jamaah. Tapi imamnya berdiri tengah. Biar tidak saling melihat aurat yang lain. Kalau noleh, sopo noleh. Tapi kalau imamnya di depan, makmum di belakang, atau tidak noleh kelihatan kan ya. Nah, itu. Wa imamul urati ghairul mastur. Ghairul mastur sifatnya imam. Jadi imamnya makmum yang telanjang, yang mana imamnya juga ghairul mastur, tidak memiliki pakaian. Berdirinya di mana? Wastahum. Berdiri ada di tengah. Ini soal. Padahal. Makmumnya 2 orang berarti. 1 laki, 1 perempuan. Ya tadi itu. Kalau makmum laki 1 di mana? Kanan. Ke perempuan di mana? Perempuan di mana? Belakang. Ya seperti itu. Jadi ini imam, ini makmum lagi. Yang perempuan di sini. Itu di belakang imam dan di belakangnya makmum laki. Jangan jajar dengan makmum laki ya. Jadi imam, ini makmum laki-laki, semuanya di sini. Sof awalnya mana? Sama-sama sof awal itu. Jadi bukan berarti yang perempuan dapat sof kedua, enggak, itu sof pertama juga. Ya, sama-sama sof awal, yang laki-laki yang di sampingnya imam tadi itu sof pertama, perempuan yang di belakang ini juga sof pertama. Wadah. Ada lagi? Kalau yang makmum baru ini 2 orang, itu tetap di sini 2 orang atau? Wallahualam itu. Kalau yang baru datang, kan sudah tadi gini kan ya. Kemudian datang 2 orang. Di mana?
Sama-sama di kiri atau bagaimana? Coba di mutalaah ini ya. Coba di mutalaah. Paling dibahas oleh ulama. Di mutalaah dicari nasnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.